In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Sapriel Anas. Pada kesempatan ini ingin mempresentasikan berjudul Dampak Gejala Medan Tinggi pada Transformator Akibat Efek Corona. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita akan mulai dari daftar isi, yaitu terdiri dari pendahuluan, latar belakang, lingkup pembahasan. Kemudian bab keduanya ada topik pembahasan, mekanisme terjadinya corona, faktor mempengaruhi terjadinya corona, dampak terjadinya corona, cincin anti corona, dan grading ring. Kemudian ditutup oleh kesimpulan pada bab ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulainya pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, gardu induk khususnya pada transformer memegang peranan penting di dalam transformasi tegangan, khususnya pada tegangan tinggi guna keperluan jalur transmisi yang jauh. Namun realitanya, rugi-rugi selalu ada di dalam suatu sistem transmisi, termasuk salah satunya efek corona. Terlampir ini foto corona pada bushing trafo ya. Skop pembahasan pada presentasi ini yaitu difokuskan pada dampak yang terjadi akibat efek corona dan upaya untuk meminimalisir dari efek tersebut. Oke, kita lanjut ke bab kedua, yaitu topik pembahasan. Mekanisme terjadinya corona itu adanya ionisasi dalam udara, yaitu kehilangan elektron dari molekul udara. Lepasnya elektron dan ion tersebut dan di sekitarnya terdapat medan listrik. Dengan demikian, elektron-elektron bebas tersebut mengalami gaya yang mempercepat geraknya, sehingga terjadilah tabrakan dengan molekul lainnya. Nah, akibatnya timbul elektron dan ion yang baru. Kemudian proses ini berjalan secara terus-menerus bila gradien tegangannya cukup besar. Jadi, jika gradien udara di antara dua konduktor itu lebih besar dari gradien udara normal, maka akan terjadi lompatan api. Dan jika hanya sebagian saja yang udara terionisasi, maka corona akan membungkus mengelilingi konduktor itu sendiri. Contohnya, pada jalur transmisi, bila jarak antar konduktor yang sama dan dengan luas penampang tertentu, ya, diberikan tegangan yang tinggi, oleh dikarenakan jarak transmisi yang jauh, maka terjadilah corona. Ya, terjadilah corona dengan tahapannya sebagai berikut. Tegangan tinggi pertama, konduktor itu kelihatan bercahaya, berwarna violet ya, ungu muda, mengeluarkan suara mendesis atau hissing dan berbau ozon. Kemudian bila tegangan dinaikkan lagi, maka cahayanya akan semakin terang, terutama pada bagian kasar, runcing atau bagian yang kotor ya. Kemudian bila dinaikkan lagi ke tahap berikutnya, maka akan terjadi busur api. Dari gambar ini kita bisa lihat ya, corona pada corona ring ya, pada jalur transmisi itu bisa kita lihat pada ujung-ujung insulator pada jalur transmisi. Ya. Kemudian untuk tegangan untuk tegangan DC, corona pada konduktor positif akan menampakkan dirinya dalam bentuk cahaya yang seragam. Itu pada permukaan konduktor. Sedangkan untuk yang negatifnya pada tempat tertentu saja. Ya. Itu untuk HPDC ya. Kemudian faktor mempengaruhi terjadinya corona. Jadi ada pun faktor yang mempengaruhi terjadinya corona itu diantaranya adanya kondisi atmosfer, yaitu meliputi tekanan udara yang sangat rendah, ya, biasanya di tempat ketinggian.
Ya, semakin tinggi maka tekanan udara juga akan semakin rendah. Kemudian kelembapan atau humidity dan suhu yang tinggi. Ya, pada udara lembab, corona menghasilkan asam nitrogen yang menyebabkan kawat menjadi berkarat bila kehilangan daya yang cukup besar. Itu dari segi fisik akan terjadi eh, kerugian dari efek corona. Ya. Kemudian faktor berikutnya itu pada diameter konduktor itu sendiri ke diameter kabel ya. Kemudian jarak antar kabel tiap-tiap fasa dan tegangan yang diberikan atau tegangan yang dialiri. Nah, untuk poin B sampai D ini kebetulan saya menjumpai suatu literasi yang di sana hasil dari suatu eksperimen di dalam pengujian eh, apa efek corona ini. Jadi fenomena corona ini dilihat dari inception voltage-nya yaitu tegangan awal corona dan juga streamer breakdown voltage, jadi tegangan tembus yang terjadi terhadap diameter dan jarak konduktor. Dalam eksperimen itu saya tertarik ya untuk menulis di dalam presentasi ini ya, karena di sana diuji apakah benar uh, diameter, jarak antar konduktor dan juga tegangan itu mempengaruhi dari corona itu sendiri. Jadi dalam pengujian itu saya lihat mereka menggunakan elektroda solid yang dicelupkan di dalam larutan minyak transformer ya. Rangkaiannya seperti ini ya. Ini dia eksperimen ujinya di dalam larutan minyak isolasi. Satu ke ground, satu dari ininya, powernya ya. Ini gambar 3B yang mereka dalam minyak isolasi. Nah, pada saat pengujian diberikan tegangan dan kita akan lihat itu inception voltage corona, awal tegangan corona ya, dan juga tegangan tembusnya ya, streamer breakdown voltage-nya seperti ini. Dan juga kita akan melihat gelembung-gelembung gas yang dihasilkan dari efek corona itu. Mungkin di gambar ini bisa kita lihat ya seperti titik-titik hitam. Oke. Nah, dari percobaan itu diperoleh data-data seperti ini ya untuk corona, untuk inception voltage-nya corona tegangan AC, untuk tegangan DC juga pada hasil data untuk nilai tembus tegangan AC dan juga DC dengan jarak jarak yang berbeda dan dengan diameter uh, konduktor yang berbeda juga. Ya. Di sini menggunakan elektroda ya. Jadi dengan diameter elektroda yang berbeda juga. Jatuh. Lalu dari hasil pengujian ini dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar penampang konduktor, maka makin besar juga tegangan yang diperlukan untuk mencapai peristiwa corona. Jadi corona itu akan terjadi apabila pada tegangan yang tinggi. Ya. Kemudian semakin besar jarak sela antar konduktor, ya, maka semakin besar juga nilai inception voltage, ya, tegangan awal corona. Jadi semakin besar jaraknya, semakin jauh, maka untuk jadinya corona, maka diperlukan tegangan yang besar juga, ya. Untuk di antara kedua itu saling berhubungan. Dengan demikian, besarnya corona terbukti dipengaruhi oleh luas penampang konduktor, jarak antar kabel, ya, jarak sela antar konduktor, dan juga besar tegangan yang diberikan atau yang dilalui dalam suatu jaringan ya. Jadi selanjutnya inception voltage pada HVDC pada tegangan tinggi arus searah itu lebih tinggi daripada HVAC. Dan tegangan tinggi arus bolak-balik karena disebabkan oleh perbedaan muatan di mana pada tegangan tinggi DC
hanya bermuatan positif saja, sedangkan pada tegangan AC terdapat muatan positif dan negatif sinusoida. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dampak terjadinya corona. Ada beberapa dampak akibat terjadinya efek corona pada transmisi tegangan tinggi, yaitu adanya losses karena efek corona. Jadi banyaknya daya yang kebuang karena efek corona ini. Lebih besar nilainya terjadi di dalam keadaan hujan. Jadi tetapi keadaan ini tidak mungkin juga terjadi secara simultan karena jarang terjadi pada sepanjang jalur transmisi yang jauh itu. Hujan semua ya. Untuk cuaca yang baik, tegangan hampir sama dengan tegangan kritis. Oleh karena itu, tegangan pada jalur transmisi harus di bawah dari tegangan kritisnya. Jadi dengan kata lain, rugi-rugi corona itu akan semakin membesar jika tegangan saluran terus dinaikkan melebihi dari tegangan kritis disruptifnya. Kemudian dampak yang kedua yaitu adanya gangguan radio. Gangguan radio atau radio interference, RI atau RFI, adalah timbul efek corona dan mengganggu pada gelombang AM, ya, yaitu pada frekuensi 0,5 sampai 1,6 MHz. Kemudian dampak terjadinya corona berikutnya adalah kebisingan, ya, audio noise, yaitu bunyi yang secara kontinu yang merata dan tidak teratur serta tidak nyaman didengar oleh rasa pendengaran manusia normal. Itu di di, di atas 52,5 desibel frekuensi A ya. Noise cenderung besar ketika cuaca buruk, yaitu pada saat tetes air hujan yang jatuh ke permukaan konduktor dan juga karena adanya gradien tegangan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada cincin anti corona dan grading ring. Ini adalah bentuk upaya untuk meminimalisir efek corona yang ada pada konduktor ataupun di isolatornya. Ya, cincin anti corona atau corona ring itu terdiri dari toroid, bahan konduktif, biasanya logam, yang melekat pada terminal atau perangkat keras tidak teratur lainnya dari peralatan tegangan tinggi. Peranan cincin corona ini adalah untuk mendistribusikan gradien medan listrik dan menurunkan nilai maksimumnya di bawah ambang corona, mencegah keluarnya corona ya dari lingkaran, dan juga cincin corona ini dapat digunakan pada isolator transmisi daya tegangan tinggi, tegangan sangat tinggi ya, dan juga switchgear, dan pada alat penelitian ilmiah yang menghasilkan tegangan tinggi. Jadi dari gambar ini kita akan lihat bagaimana corona itu berada di sekitar, terperangkap di sekitar cincin anti corona atau corona ring ini. Ini bentuk fisiknya seperti ini, melingkar di konduktor. Kemudian ini di switchgear. Ya. Kemudian yang kedua adanya grading ring. Menggunakan grading ring pada prinsipnya itu kurang lebih sama dengan cincin corona. Tapi kalau yang grading ring ini dia lebih mengelilingi isolatornya. Ya, isolator daripada konduktornya. Meskipun mereka juga dapat berfungsi untuk menekan corona, tujuan utamanya dari grading ring ini adalah untuk mengurangi gradien potensial di sepanjang isolator dan mencegah kerusakan listrik secara prematur. Ya, jadi lebih menjaga isolator dari kerusakan juga. Berikut gambar dari grading ring pada isolator di transmisi seperti ini. Terakhir, kesimpulan. Jadi efek corona selalu ada pada sistem tegangan tinggi, khususnya pada gardu induk oleh transformator. Untuk itu diperlukan upaya untuk meminimalisir efek corona pada trafo dan peralatan transmisi lainnya dengan melakukan desain konduktor dan jarak antar fase yang tepat pada jaringan. Juga menggunakan cincin anti corona dan grading ring sebagai upaya untuk melindungi konduktor
maupun isolator pada transformer beserta jaringannya dari kerusakan. Saya rasa demikian presentasi dari saya. Uh, Jika ada pertanyaan dan saran atau koreksi, dengan segala hormat untuk bisa menulis di kolom komentar. Demikian presentasi saya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.